Pada sebuah akhir pekan musim semi yang cerah, suasana di sebuah kafe yang sedang viral di media sosial tampak begitu hidup dan ramai. Karena kafe tersebut sangat populer, banyak pasangan kekasih yang datang berkunjung untuk menikmati waktu kencan mereka sejak siang hari. Di antara kerumunan itu, para pengunjung yang datang sebagian besar merupakan anak-anak muda, membuat semua orang yang berkumpul di sana terlihat begitu menawan, cantik, dan rupawan. Di sana, terlihat seorang pria berusia 40 tahun bernama Hyun Sung Min, tampak sedang duduk sendirian dengan raut wajah gugup dan tegang di sebuah kafe. Jika ada yang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di tempat seramai itu, hal itu karena ia juga memiliki sebuah janji yang sangat penting. Pria tersebut rupanya memberanikan diri datang ke sana demi menghadiri sebuah acara kencan buta, atau pertemuan perjodohan yang telah diatur untuknya. Meskipun telah menginjak usia 40 tahun, waktu menunggu kedatangan pasangan kencan ternyata masih terasa sangat menegangkan baginya, hingga tangannya tampak gemetar saat memegang cangkir. Di tengah rasa gugup yang melanda, terlintas keinginan di benaknya untuk pulang saja ke rumah, memesan makanan pesan antar, dan menonton film dengan santai. Ia juga memperhatikan suasana di luar dan merasa bahwa hari itu jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang terlihat sangat cantik, membuatnya diam-diam berharap agar salah satu dari wanita menawan yang melintas di luar sana adalah orang yang sedang ia tunggu. Ketika mendengar suara gemerincing bel pintu kafe berbunyi, Hyun Sung Min langsung tersentak kaget dan menoleh dengan cepat, sembari mengira bahwa teman kencannya telah tiba. Dugaan tersebut ternyata benar ketika seorang wanita berusia 32 tahun bernama Jung Hae-san melangkah masuk ke dalam kafe sambil disambut dengan sapaan hangat dari karyawan tempat tersebut. Begitu melihat sosok wanita berambut panjang yang baru saja tiba itu, Hyun Sung Min seketika terpukau dalam hati dan mengagumi betapa cantiknya paras wanita tersebut. Di tengah suara langkah kaki yang mendekat, Hyun Sung Min tampak gelisah, dan sangat berharap agar wanita itu adalah orang yang ia tunggu. Namun, seorang pria lain tiba-tiba menyapa wanita itu dan memanggilnya dengan nama Hae-san. Melihat kenyataan tersebut, Hyun Sung Min langsung merasa kecewa dan menyadari bahwa ia hanyalah pemeran tambahan bagi wanita itu. Saat Hyun Sung Min sedang termenung, tiba-tiba seorang wanita lain mendekatinya dan menyapa dengan ragu. Wanita berambut pendek dengan pakaian putih dan celana jeans itu, kemudian bertanya apakah Hyun Sung Min adalah orang yang dijadwalkan untuk bertemu dengannya hari ini, sembari menanyakan namanya. Begitu melihat sosok wanita cantik yang berdiri di hadapannya tersebut, Hyun Sung Min seketika terkejut sekaligus sangat kegirangan dalam hati, karena tidak menyangka akan sedekat ini dengan takdir kencan butanya yang sebenarnya. Namun, kebahagiaan itu seketika sirna ketika wanita tersebut memanggil nama Kim Jun Seo, membuat Hyun Sung Min kebingungan dan hanya bisa menjawab dengan heran. Tepat saat itu, seorang pria lain dari arah belakang melambaikan tangan sambil memanggil nama wanita tersebut, Soeun, untuk memberitahu keberadaannya. Menyadari bahwa ia telah salah orang, wanita bernama Soeun itu pun langsung terkejut, merasa sangat malu, dan bergegas meminta maaf kepada Hyun Sung Min sebelum beralih menuju pasangan kencannya yang asli. Dengan wajah memerah menahan malu, wanita itu bergegas pergi sembari mengucapkan permintaan maaf yang terdengar canggung, meninggalkan Hyun Sung Min yang hanya bisa terpaku dan mendesah heran melihat tingkahnya yang tak terduga. Mencoba menguasai diri kembali, Hyun Sung Min meminum minumannya demi menenangkan pikiran yang sempat kacau akibat salah paham tersebut. Sambil menyandarkan tubuhnya, ia kembali dilanda rasa gelisah dalam hati karena pasangan kencannya sendiri belum juga menampakkan diri. Padahal pertemuan itu diadakan di tempat yang sudah sangat dekat dengan area tempat tinggal wanita tersebut. Ketika mendengar suara gemerincing bel pintu kafe kembali berbunyi, Hyun Sung Min seketika menoleh dengan tatapan penuh harap, dan bertanya-tanya dalam hati apakah kali ini orang yang datang benar-benar pasangan kencannya. Tepat setelah karyawan kafe memberikan sapaan selamat datang yang ramah, pandangan Hyun Sung Min tertuju pada seorang wanita bertubuh gempal dan berambut pirang kecoklatan yang baru saja melangkah masuk melintasi pintu dengan ekspresi wajah yang tampak datar dan serius. Melihat kedatangan wanita tersebut, Hyun Sung Min langsung merasa sangsi dan meyakinkan dirinya sendiri dalam hati bahwa wanita itu pasti bukan pasangan kencannya. Karena dari penampilannya saja sudah terlihat jelas berusia jauh lebih tua darinya. Sembari menundukkan kepala dengan raut wajah cemas dan keringat dingin yang mengucur, ia segera meraih ponselnya untuk mengirimkan pesan singkat guna menanyakan kapan pasangan janji temu yang sebenarnya akan tiba. Namun, dugaan Hyun Sung Min seketika runtuh ketika wanita tersebut berjalan mendekat dan langsung memanggil namanya, membuat ia terkejut setengah mati hingga hanya bisa menyahut dengan bingung. Wanita bertubuh gempal itu kemudian mengambil posisi duduk di hadapannya sembari bertanya apakah ia sudah menunggu lama, sembari menjelaskan alasan keterlambatannya karena ada sedikit urusan di rumah. Kenyataan tak terduga itu membuat Hyun Sung Min benar-benar syok dan tidak percaya dalam hati, bahwa wanita yang dianggapnya tampak jauh lebih tua ini, ternyata adalah pasangan kencan buta yang sesungguhnya. Mencoba tetap bersikap sopan meski dalam kondisi syok, Hyun Sung Min membalas sapaan wanita itu dengan agak canggung sembari menyadari adanya bau asap rokok yang menyengat, hingga ia diam-diam membatin apakah wanita tersebut baru saja merokok sebelum masuk. Demi mencairkan suasana yang kaku, Hyun Sung Min kemudian berdiri dan menawarkan untuk memesankan hidangan,
dengan bertanya apa yang ingin wanita itu nikmati. Tanpa ragu, wanita bertubuh gempal tersebut langsung memesan menu yang cukup mewah, yaitu Signature Luwak Special beserta Handmade Double Berry Cheesecake Gold Edition. Mendengar nama pesanan yang begitu panjang dan asing, Hyun Sung Min sempat kebingungan dalam hati. Namun ia tetap berusaha tersenyum ramah dan berpamitan untuk segera memesankannya ke kasir. Ketika berada di meja kasir, Hyun Sung Min seketika terkejut bukan main saat pelayan menyebutkan total harga yang harus dibayar mencapai 42.000 won hanya untuk pesanan tersebut. Sementara ia berdiri membeku di depan kasir karena syok dengan harga yang sangat mahal. Wanita bertubuh gempal itu tampak mengabaikannya dan tetap asyik mengetuk-ngetuk layar ponselnya di meja makan. Setelah pesanan disajikan di atas meja dengan ucapan selamat menikmati dari pelayan, kue coklat bertabur buah beri beserta kopi yang dipesan akhirnya siap untuk disantap. Sembari duduk berhadapan, Hyun Sung Min mencoba membuka obrolan dengan ramah, dan mengaku bahwa ia sempat khawatir karena wanita itu tidak kunjung datang. Demi mencairkan suasana dan menunjukkan perhatiannya, Hyun Sung Min kemudian bertanya dengan sopan apakah urusan rumah yang sempat membuat wanita itu terlambat sudah berhasil diselesaikan dengan baik. Sambil mengaduk minumannya dengan ekspresi datar, wanita itu menjawab bahwa alasan keterlambatannya adalah karena Choco di rumahnya tidak mau makan, yang seketika membuat Hyun Sung Min bingung dan bertanya kembali untuk memastikan siapa itu Choco. Wanita tersebut kemudian memperjelas bahwa ia memiliki seorang bayi atau anak di rumahnya. Mendengar pengakuan tak terduga mengenai keberadaan seorang anak tersebut, Hyun Sung Min langsung tersentak syok dan berteriak kebingungan, karena sama sekali tidak menyangka akan mendengarnya dalam sebuah kencan buta. Melihat reaksi syok dari Hyun Sung Min, wanita bertubuh gempal itu seketika tertawa terbahak-bahak dengan sangat keras, sambil menggebrak meja hingga nampan makanannya terguncang. Sambil terus tertawa heboh, ia menjelaskan bahwa bayi yang dimaksud sebenarnya adalah seekor anak anjing peliharaan yang kebetulan sedang mengalami diare sehingga tidak mau makan. Suara tawanya yang menggelegar dan tidak tahu tempat itu langsung memicu bisik-bisik dari pengunjung lain di sekitar mereka, membuat Hyun Sung Min merasa sangat malu, canggung, dan ingin menyembunyikan wajahnya dari perhatian orang-orang di kafe tersebut. Akibat kehebohan tersebut, Hyun Sung Min merasa seolah-olah semua orang di sekitar kafe sedang memandangi dan menonton momen kencan buta mereka. Di antara kerumunan pengunjung yang memperhatikan, muncul berbagai spekulasi dan bisikan miring di dalam hati mereka. Ada yang mengira bahwa mereka adalah pasangan janda dan duda yang sedang melakukan kencan perjodohan. Ada pula yang mencurigai hubungan mereka sebagai perselingkuhan, hingga menganggap bahwa orang-orang tua zaman sekarang benar-benar sangat berani dalam bertingkah laku di tempat umum. Di sisi lain, sembari menyesap minumannya, wanita itu tiba-tiba mengaku bahwa sebenarnya ia sempat berniat untuk tidak datang ke pertemuan kencan buta tersebut. Pernyataan itu seketika membuat Hyun Sung Min penasaran dan bertanya-tanya mengenai alasannya. Dengan belak-belakan, wanita bertubuh gempal tersebut kemudian menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah karena usia Hyun Sung Min yang dinilai sudah terlalu tua. Seraya menambahkan bahwa selama ini ia sama sekali belum pernah berkencan dengan pria yang sudah menginjak kepala 4. Wanita itu melanjutkan dengan penuh percaya diri bahwa dirinya masih berada di usia kepala 3. Pernyataan itu seketika membuat Hyun Sung Min geram dan menggerutu kesal dalam hati, karena mengetahui bahwa usia wanita itu sebenarnya sudah 39 tahun, yang berarti mereka hanya terpaut jarak 1 tahun saja. Berusaha menahan emosinya yang mulai memuncak, Hyun Sung Min mencoba mengalihkan pembicaraan dengan tertawa canggung, sembari bertanya tentang apa yang biasa wanita itu lakukan di akhir pekan. Namun, wanita bertubuh gempal tersebut justru mengabaikan pertanyaannya secara sepihak, dan memotong pembicaraan dengan meminta waktu sebentar karena ponselnya tiba-tiba bergetar. Namun, suasana kencan mendadak berubah ketika wanita itu menerima telepon dan langsung berteriak marah kepada si penelepon, memperingatkannya agar tidak menggunakan akun miliknya untuk melakukan raid game karena notifikasi akan langsung muncul saat masuk log. Mendengar amukan wanita tersebut yang juga bersikeras bahwa ia tentu saja memblokir aksesnya, Hyun Sung Min hanya bisa tertegun syok di tempat duduknya. Menyaksikan perubahan drastis tabiat wanita yang duduk di hadapannya itu, Hyun Sung Min tersadar dan membatin dalam hati bahwa meski ini bukan hal baru baginya, ia benar-benar tersadar akan kenyataan pahit mengenai realitas usianya saat ini. Hyun Sung Min merenung dalam hati, bahwa akibat terlalu santai dan melewatkan semua jodoh yang baik di usia 20-an dan 30-an, orang-orang baik ini telah pergi dan hanya menyisakan orang-orang seperti mereka berdua. Ia merasa bahwa sekarang mereka harus mulai bersaing di dalam Liga Minor, pasar perjodohan. Sementara itu, setelah selesai meluapkan amarahnya di telepon, wanita di hadapannya kembali menyimpan barang-barangnya ke dalam tas sambil meminta maaf kepada Hyun Sung Min, dan menjelaskan bahwa keributan tadi terjadi karena temannya telah masuk log menggunakan karakter game miliknya. Dalam diam, Hyun Sung Min mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk tetap menjaga kesopanan hingga akhir, demi bibi yang telah menjodohkan mereka. Sambil menahan rasa canggung dan berkeringat dingin, ia berusaha melanjutkan obrolan, dengan menanyakan apakah wanita itu menyukai masakan pasta. Wanita di hadapannya yang sedang memakai lipstik kemudian merespons dengan memastikan apakah Hyun Sung Min sedang mengajaknya pergi makan,
yang langsung diiyakan oleh Hyun Sung Min sembari menyebutkan bahwa ia sudah mencari tahu sebuah restoran yang cocok untuk dikunjungi. Namun, wanita itu tanpa bergumam ragu sambil mengunyah makanan dan menimbang-nimbang ajakan makan malam tersebut, yang seketika membuat Hyun Sung Min terkejut dan tidak percaya dalam hati bahwa wanita itu benar-benar sedang berpikir keras untuk menolaknya. Setelah sempat bimbang, wanita itu akhirnya menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa hari ini rasanya sulit karena ia sudah makan terlalu banyak kue. Ditambah lagi ia merasa khawatir dengan kadar coklat yang dikonsumsinya. Mendengar penolakan yang tak disangka-sangka itu, Hyun Sung Min hanya bisa tertegun syok dengan tatapan mata yang terbelalak lebar. Wanita itu langsung beranjak dari tempat duduknya, dan mengajak untuk menyudahi pertemuan mereka saat itu juga dengan alasan merasa khawatir karena sang anak sedang sendirian di rumah. Sambil bersiap pergi, ia mengucapkan terima kasih atas suguhan hari itu, meninggalkan nampan berisi kue coklat yang baru dimakan beberapa suapan serta 2 cangkir kopi yang menyisakan noda lipstik di pinggirannya. Melihat hidangan yang masih sangat utuh tersebut, Hyun Sung Min hanya bisa membatin keheranan karena wanita itu mengaku kekenyangan. Padahal kenyataannya baru memakan kue tersebut sebanyak 2 suap saja. Di sisi lain, wanita itu berpamitan sambil membuka pintu kafe, dan berkata bahwa ia yang akan menghubungi terlebih dahulu nanti. Setelah wanita itu pergi meninggalkan bunyi gemerincing pintu, Hyun Sung Min hanya bisa berdiri terpaku di tengah ruangan kafe dengan ekspresi syok dan hancur. Di tengah suasana kafe yang ramai oleh pengunjung lain, Hyun Sung Min tersadar dan berteriak dalam hati penuh ketidakpercayaan, bahwa dirinya baru saja dicampakkan hanya dalam waktu 20 menit sejak pertemuan mereka dimulai. Hyun Sung Min akhirnya berusaha menerima kenyataan pahit tersebut, dan memantapkan hatinya untuk segera pulang ke rumah. Sambil berjalan gontai dengan ekspresi getir dan keringat dingin yang mengucur, ia mencoba menghibur diri dengan membatin bahwa situasi ini justru jauh lebih baik daripada ia harus memaksakan diri untuk makan bersama wanita tadi. Di saat yang sama, beberapa pengunjung kafe di latar belakang tampak menertawakan dan membicarakannya secara diam-diam. Melihat hal itu, Hyun Sung Min merasa sangat geram mendengar bisikan dan tawa mengejek dari orang-orang di sekitarnya. Di dalam bayangannya, ia ingin sekali berbalik dan berteriak murka menyuruh mereka berhenti tertawa, serta mempertanyakan apakah kencan buta menurut mereka adalah sebuah lelucon. Namun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa ia hanya bisa memendam amarah tersebut dalam hati, sambil melangkah menuju pintu keluar kafe dengan bersimbah keringat dingin. Sambil menyentuh gagang pintu yang bergemerincing, Hyun Sung Min dengan pasrah membatin bahwa seorang pecundang seperti dirinya memang sudah seharusnya menghilang dan pergi dengan tenang. Hyun Sung Min yang baru saja keluar dari kafe, terkejut saat melihat wanita tadi berjalan di depannya sambil menelepon, dan mengeluh dengan keras bahwa ia sudah bilang tidak mau datang karena pria yang ditemuinya ternyata sudah sangat tua. Sambil terus menatap layar ponselnya dengan ekspresi kesal di sepanjang jalan, wanita itu dengan lantang berseru bahwa hal inilah yang membuatnya selalu bersikeras hanya ingin berkencan dengan pria yang berusia lebih muda darinya. Sementara itu, Hyun Sung Min yang berjalan di belakangnya hanya bisa menangis meratapi nasib, seraya menyadari dengan getir bahwa wanita tersebut rupanya masih berada di sekitar sana dan belum beranjak pergi. Dalam diam, Hyun Sung Min merenung bahwa demi kencan buta yang sudah lama tidak dilakukannya ini, ia telah berusaha tampil semaksimal mungkin dengan mengenakan pakaian favorit serta memakai parfum. Sambil mengepalkan tangannya yang gemetar karena menahan emosi di sepanjang jalan, ia mencoba menghibur diri dan meyakinkan batinnya, bahwa meskipun usianya memang sudah tua, penampilannya saat ini sebenarnya masih sangat mumpuni, terlebih karena ia merasa memiliki wajah yang tampak jauh lebih muda dari usia aslinya. Hyun Sung Min berdiri di depan sebuah cermin, sambil mempertanyakan dalam hati bagian mana dari dirinya yang terlihat tua. Namun, setelah ia melihat pantulan dirinya dengan lebih jelas, ia langsung terkejut dan mengumpat syok di dalam batinnya. Melalui cermin tersebut, ia akhirnya menyadari realitas penampilannya yang sebenarnya, yang memperlihatkan wajah yang tampak kusam dan menua dengan kerutan di bawah mata, serta bentuk tubuh yang buncit. Hyun Sung Min sangat terpukul melihat pantulan dirinya di cermin, seraya membatin penuh ketidakpercayaan tentang kapan dirinya menjadi setua itu hingga tampak seperti seorang ayah. Ia pun tersadar dengan getir bahwa sosok buncit dan menua itulah yang selama ini dilihat oleh orang lain ketika ia mencoba bersikap ramah, termasuk saat ia mengajak pergi makan pasta. Penemuan realitas yang menyakitkan ini membuatnya tersadar, bahwa hal tersebut pula lah yang memicu reaksi enggan dari wanita teman kencan butanya tadi. Sembari melangkah gontai di jalanan, Hyun Sung Min hanya bisa menghela napas panjang dan pasrah meratapi nasibnya, dengan memutuskan bahwa malam ini ia lebih baik pergi minum alkohol saja untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, Sung Min tampak berjalan di jalanan depan sebuah kedai bernama Zanzian sambil menatap layar ponselnya di sore hari. Melalui sebuah grup obrolan, ia berinisiatif mengajak teman-temannya untuk pergi minum soju bersama malam itu, dan bahkan menawarkan diri untuk mentraktir mereka semua. Namun, ajakan tersebut justru mendatangkan kenyataan pahit karena seluruh temannya langsung menolak dengan alasan kesibukan keluarga masing-masing. Salah satu temannya mengaku sedang pergi berkemah bersama keluarga,
Teman yang lain sedang dalam perjalanan ke restoran hotel untuk merayakan ulang tahun istrinya. Sementara teman terakhirnya bergurau bahwa dirinya bisa habis jika nekat keluar rumah. Melihat penolakan, Hyun Sung Min merasa kasihan kepada teman-temannya dan membatin bahwa jika ia menikah nanti, ia tidak akan hidup terkekang seperti mereka. Sambil berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai di akhir pekan, suasana di sekitarnya membawa kembali kenangan masa lalu dan seketika membuat Hyun Sung Min merasa seperti kembali muda lagi. Dalam benaknya, Hyun Sung Min merasa agak sayang jika harus langsung pulang ke rumah dalam kondisi seperti ini. Lalu ia membatin apakah belakangan ini tidak banyak kedai minuman yang menerima pelanggan yang ingin minum sendirian. Tak lama kemudian, ia terkejut gembira setelah menemukan sebuah papan nama kedai bertuliskan Homerun Pocha yang secara terang-terangan menyambut pelanggan yang datang sendirian maupun yang ingin bekerja di sana. Melihat hal itu, Hyun Sung Min membatin bahwa jika pergi ke restoran daging sendirian saja ia bisa, maka mendatangi kedai minuman sendirian tentu bukan masalah besar baginya. Saat memasuki kedai tersebut, Hyun Sung Min dikejutkan oleh seorang pelayan berambut pirang yang tiba-tiba menanyakan berapa usianya, membuat ia bingung mengapa hal itu ditanyakan secara mendadak. Mengira wajahnya terlihat awet muda, Hyun Sung Min tersenyum malu-malu dan menjawab bahwa usianya sudah 40 tahun. Bahkan ia menawarkan diri untuk menunjukkan kartu identitas digital di ponselnya. Namun sang pelayan segera memotong pembicaraannya sambil meminta maaf dengan canggung. Pelayan tersebut kemudian menjelaskan bahwa tempat itu adalah sebuah hunting pocha, kedai cari jodoh, sehingga pelanggan yang berusia 32 tahun ke atas tidak diizinkan masuk. Mendengar hal itu, Hyun Sung Min merasa sangat terkejut dan tidak percaya bahwa dirinya ditolak hanya karena faktor usia yang dinilai terlalu tua. Akhirnya, dengan penuh emosi ia melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut, sambil membatin dengan gusar bahwa ia tidak sudi datang ke kedai sekotor dan sepelit itu, tepat di saat para pelanggan muda lainnya disambut dengan sangat ramah oleh pelayan kedai. Dengan tatapan penuh tekad, Hyun Sung Min mencoba menghibur diri dengan membatin bahwa kedai sebelumnya bukanlah satu-satunya tempat di kota itu, dan masih ada banyak pilihan lain yang bisa dikunjungi. Namun, harapannya kembali pupus saat mendatangi kedai bernama Chatego Pocha, di mana seorang pelayan berkepala pelontos meminta maaf dan menolaknya, dengan alasan bahwa kedai tersebut merupakan kedai perjodohan yang harus menjaga keselarasan rentang usia para pelanggannya. Sialnya, penolakan demi penolakan yang tidak menyenangkan terus berlanjut. Di salah satu tempat, seorang pria berambut pirang panjang dan berkacamata hitam berseru dari tangga bahwa kuota untuk pelanggan pria hari itu sudah ditutup, kecuali jika ia membawa teman wanita. Sementara di kedai Yukjeon Halmanibir, pelayan wanita di sana menjelaskan bahwa tempat yang tersisa hanyalah kursi khusus kelompok besar, dan menawarkan apakah ia mau mengambil nomor antrean atau tidak. Hingga akhirnya, kesabaran Hyun Sung Min benar-benar habis. Dengan wajah memerah menahan amarah yang meluap-luap, ia melangkah pergi sambil mengepalkan tangan, dan menggerutu dengan sangat gusar di dalam hatinya bahwa ia tidak akan sudi datang lagi ke tempat-tempat seperti itu. Sembari mempertanyakan mengapa seorang pria berumur yang datang sendirian seolah-olah sama sekali tidak dianggap sebagai pelanggan. Hyun Sung Min tampak mulai ragu saat melangkahkan kakinya, dan membatin apakah ia sebaiknya langsung pulang ke rumah saja atau tidak. Namun, setelah merenungkannya kembali, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan di satu tempat terakhir sambil berdiri menatap sebuah kedai tradisional bernama Kedai Romantis yang menawarkan berbagai menu klasik seperti soju, bir, hingga camilan pendamping seperti dubu kimchi dan pajeon. Melihat hal itu, Sung Min melangkah masuk saat pintu kedai tersebut digeser terbuka dan langsung disambut dengan sapaan hangat. Seorang pemilik kedai berbadan gempal berjalan mendekat sambil bertanya ramah apakah ia datang sendirian, lalu mempersilakannya untuk duduk di kursi mana saja yang dirasa nyaman. Mendapat perlakuan tersebut, Hyun Sung Min yang sepanjang malam terus-menerus menghadapi penolakan merasa sangat tersentuh, dan membatin bahwa ini adalah kebaikan serta keramahan pertama yang akhirnya ia rasakan hari itu. Setelah duduk, Hyun Sung Min langsung memesan dubu kimchi dan sebotol soju kepada pelayan. Namun, tak lama kemudian ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, dan merasakan atmosfer yang terasa sangat lengket di tempat tersebut. Ketika ia menoleh ke arah meja lain, ia melihat sepasang pria parubaya berkepala botak dan wanita berkacamata yang sedang bermesraan serta tertawa genit bersama. Sembari menuangkan soju ke dalam gelasnya, Hyun Sung Min membatin bahwa usia para pelanggan di kedai ini ternyata sangat tua, membuat ia tersadar dan merenung pasrah apakah kedai seperti inilah yang sebenarnya paling cocok untuk pria seumurannya. Sambil meneguk minumannya hingga habis, penyesalan pun mulai datang hingga ia merenungkan bahwa seandainya ia tahu tempatnya akan seperti ini, ia pasti memilih langsung pulang ke rumah saja tadi. Namun nasi telah menjadi bubur, ia tidak bisa langsung pergi begitu saja karena telanjur memesan makanan dan minuman. Hyun Sung Min dengan wajah yang mulai memerah memutuskan untuk segera menghabiskan minumannya dengan cepat agar bisa langsung pulang ke rumah. Sambil membatin bahwa efek alkoholnya terasa naik begitu cepat karena ia sudah lama tidak minum di luar rumah. Saat ia sedang bersiap meneguk gelas berikutnya, pemilik kedai gempal itu tiba-tiba datang mengantarkan pesanan sambil berseru ramah, bahwa menu dubu kimchi dan hamul pajeon telah siap disajikan.
Hal itu seketika membuat Hyun Sung Min terkejut dan langsung menyela dengan bingung bahwa ia sama sekali tidak memesan Hamul Pajeon. Pemilik kedai menjelaskan sambil tersenyum bahwa menu tambahan tersebut dikirimkan oleh seorang pelanggan yang berada di sebelah sana untuk dinikmati oleh Hyun Sung Min. Hal itu seketika membuat Hyun Sung Min terkejut setengah mati, dan langsung bertanya kebingungan apakah makanan tersebut dikirim oleh orang yang sama sekali tidak ia kenal. Dengan rasa penasaran yang besar, ia pun mencoba melongok dari balik sekat ruangan, sambil membatin bingung mengenai siapa sosok misterius yang tidak terlihat itu. Sembari menerka-nerka apakah orang tersebut merasa kasihan melihat dirinya yang sedang minum sendirian di kedai tersebut. Hyun Sung Min akhirnya memutuskan untuk menyantap hidangan gratis tersebut, sembari membatin bahwa meskipun ia bersyukur menerimanya, ia sebenarnya harus menurunkan berat badan saat mencelupkan potongan paneku ke dalam saus. Namun, ketika sedang mengunyah makanan tersebut dengan sumpit yang masih menempel di mulutnya, ekspresi wajah Hyun Sung Min mendadak berubah menjadi sangat tegang dan berkeringat dingin saat sebuah pikiran mengejutkan melintas di benaknya, membuat ia tersentak kaget dan membatin apakah makanan ini jangan-jangan memiliki maksud tertentu. Hyun Sung Min dengan panik kemudian melongok dan melihat ke sekeliling restoran, untuk memperhatikan situasi di sekitarnya. Ia terkejut saat menyadari bahwa tempat itu dipenuhi oleh pelanggan parubaya yang saling menggoda, seperti seorang pria berjas coklat yang menyapa dua wanita, serta sepasang pria dan wanita parubaya lainnya yang sedang bersulang dengan gembira. Membuat Hyun Sung Min tersadar bahwa tempat tersebut adalah sebuah kedai minum untuk mencari teman kencan khusus orang-orang parubaya. Merasa ngeri, ia langsung berdiri dengan tegang sembari menyesali keputusannya memakan paneku gratis tadi dan membatin untuk segera pergi sebelum terlibat lebih jauh. Namun langkahnya terhenti saat seseorang tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Di sana, terlihat seorang wanita parubaya berambut pirang tiba-tiba menghampiri meja Hyun Sung Min sambil membawa sebotol soju dan gelas. Lalu bertanya apakah ia boleh duduk di depannya dengan alasan ingin menemani karena Hyun Sung Min terlihat kesepian. Kehadiran wanita berwajah tegas dan mengintimidasi tersebut, langsung membuat Hyun Sung Min berkeringat dingin dan tersentak sangat panik, hingga ia mengumpat dalam hati bahwa situasi yang dihadapinya saat ini benar-benar gawat dan kacau. Hyun Sung Min yang sudah berdiri, mencoba menolak dengan sopan sambil beralasan bahwa ia sebenarnya baru saja hendak pergi dari tempat tersebut. Namun, wanita parubaya berambut pirang itu langsung duduk dan menahannya, dengan mengatakan bahwa mereka cukup minum satu botol saja dengan santai lalu pergi. Yang seketika membuat Hyun Sung Min panik dan memprotes dalam hati karena tawaran awal wanita itu hanyalah segelas minuman. Keadaan menjadi semakin mendesak bagi Hyun Sung Min ketika pelayan restoran tiba-tiba muncul di balik sekat bilik sambil tersenyum lebar dan mengumumkan bahwa seluruh tagihan meja tersebut sudah dibayar lunas oleh wanita itu, memicu kepanikan luar biasa pada Hyun Sung Min yang langsung berkeringat dingin dan berteriak dalam hati penuh keheranan. Mengapa wanita tersebut sampai harus membayar tagihannya? Di sisi lain, wanita parubaya berambut pirang itu tampak meminum minumannya, sembari terus membujuk Hyun Sung Min untuk menghabiskan sisa minuman yang ada sebelum pergi. Seraya menambahkan bahwa ia datang hanya untuk mengobrol santai mengenai lika-liku kehidupan. Di sisi lain, Hyun Sung Min yang merasa terjebak, memperhatikan sebotol soju baru yang diletakkan di atas meja, lalu membatin dengan panik bahwa wanita tersebut bahkan membawa botol yang benar-benar baru dan bukan sisa minuman. Hingga ia sempat kebingungan dan berpikir apakah sebaiknya ia meminta kasir untuk membatalkan pembayaran wanita itu agar dirinya bisa membayar tagihannya sendiri. Namun, wanita parubaya berambut pirang itu tiba-tiba melontarkan pujian, bahwa otot dada besar Hyun Sung Min sangat terbentuk dengan baik hingga membuat para wanita ingin bersandar di sana, yang seketika membuat Hyun Sung Min tersedak dan batuk sambil buru-buru menutup mulutnya dengan tisu. Ketegangan semakin meningkat ketika wanita itu kemudian bertanya secara terang-terangan apakah Hyun Sung Min sudah memiliki kekasih, yang langsung direspons dengan sangat cepat, tegas, dan penuh kepanikan oleh Hyun Sung Min yang menjawab bahwa ia sudah memilikinya demi bisa melepaskan diri dari situasi canggung tersebut. Wanita parubaya berambut pirang itu menopang dagunya dan menyahut bahwa ia pun sebenarnya sudah memiliki kekasih. Tetapi hubungan mereka belakangan ini sedang memburuk hingga terpikir untuk putus. Sebuah pengakuan yang langsung membuat Hyun Sung Min berkeringat dingin dan berteriak heran dalam hati mengapa wanita itu harus menceritakan urusan pribadinya kepadanya. Merasa situasi ini semakin tidak nyaman dan berbelit-belit, Hyun Sung Min akhirnya memantapkan niatnya untuk segera menuangkan soju ke dalam gelas dan memutuskan untuk menghabiskan minumannya dengan cepat agar bisa secepatnya pergi dari tempat tersebut. Kemudian, Hyun Sung Min langsung menenggak minumannya dalam sekali teguk, yang seketika mengundang kekaguman dari wanita parubaya berambut pirang tersebut hingga ia memujinya sebagai pria sejati yang tampak sangat pandai minum. Namun, setelah meneguk minuman itu, wajah Hyun Sung Min semakin memerah dan ia segera menyela dengan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sangat lemah terhadap alkohol dan bahkan sudah merasa mabuk saat itu. Mendengar pengakuan jujur tersebut, wanita parubaya itu justru merespons dengan nada manja dan menggoda bahwa hal seperti itu tidak boleh terjadi. Wanita parubaya berambut pirang itu tiba-tiba menawarkan diri untuk menjadi ksatria hitam yang akan menggantikan Hyun Sung Min minum, tetapi dengan syarat Hyun Sung Min harus mengabulkan keinginannya sebagai imbalan. Mendengar tawaran yang terasa menjebak itu, Hyun Sung Min langsung panik dengan wajah memerah dan berkeringat dingin,
hingga ia spontan berteriak kencang ke arah pelayan untuk meminta sebuah gelas besar. Ketika pelayan datang mengantarkan gelas besar tersebut, wanita parubaya itu tampak terkejut sekaligus kebingungan dan langsung bertanya kepada Hyun Sung Min mengapa ia tiba-tiba memesan gelas sebesar itu. Tanpa ragu, Hyun Sung Min langsung menuangkan sebotol penuh soju ke dalam gelas besar tersebut hingga terisi hampir penuh. Dengan ekspresi wajah yang sangat tegang, berkeringat dingin, dan dipenuhi kepasrahan yang mendalam, Hyun Sung Min kemudian mengangkat gelas besar berisi minuman keras tersebut sembari berkata dengan tegas bahwa ini adalah gelas terakhirnya. Kemudian, Hyun Sung Min nekat meneguk habis seluruh isi gelas besar tersebut sekaligus dengan sangat cepat tanpa henti. Setelah berhasil mengosongkan gelas tersebut, Hyun Sung Min tampak sangat menderita dengan wajah yang memerah padam, berkeringat deras, hingga air liur meleleh dari mulutnya yang terkatup rapat menahan efek alkohol yang sangat kuat, seraya mengerang keras meluapkan rasa pusing dan panas yang langsung menyerang tubuhnya akibat tindakan nekat tersebut. Hyun Sung Min merasakan penderitaan yang luar biasa, hingga ia membatin dengan panik bahwa perutnya terasa seperti terbakar, dan ia merasa ingin langsung muntah saat itu juga akibat menenggak minuman keras tersebut. Di sisi lain, wanita parubaya berambut pirang itu tampak benar-benar terkejut sekaligus ngeri melihat aksi nekat tersebut, hingga Hyun Sung Min yang sudah kepayahan mencoba berpamitan dengan terbata-bata bahwa karena ia sudah menghabiskan minumannya, ia akan segera pergi. Meskipun ia sendiri membatin dengan penuh kecemasan bahwa ia sebenarnya harus segera pulang ke rumah dalam kondisi yang sudah sangat mabuk itu. Namun, pandangan Hyun Sung Min mendadak menjadi sangat kabur saat ia melihat ke arah wanita parubaya berambut pirang di depannya, hingga ia membatin penuh kebingungan mengapa penglihatannya menjadi seperti itu. Akibat efek alkohol yang terlalu kuat, tubuh Hyun Sung Min seketika limbung dan langsung ambruk tidak sadarkan diri hingga menimbulkan suara benturan yang keras. Kejadian tersebut langsung memicu kepanikan di kedai tersebut, di mana pelayan berteriak menanyakan kondisi Hyun Sung Min yang pingsan. Sementara wanita parubaya itu berseru panik kebingungan harus berbuat apa terhadap situasi gawat yang menimpa pria tersebut. Beberapa waktu kemudian, Hyun Sung Min awalnya tampak masih terpejam dan mengerang pelan dalam tidurnya, sembari sayup-sayup mendengar suara pancuran air. Namun, ia mendadak tersentak kaget dan langsung membuka matanya lebar-lebar saat menyadari situasi sekitarnya, di mana ia terbangun dalam posisi telentang di atas sebuah kasur yang asing dengan wajah tegang dan berkeringat dingin. Sambil terus mendengar suara senandung riang seseorang di balik gemercik air pancuran, Hyun Sung Min memandangi sekeliling ruangan yang dipenuhi fasilitas seperti komputer, kulkas kecil, cermin bulat, dan perlengkapan mandi. Hingga ia berteriak panik dalam hati mempertanyakan keberadaannya saat itu karena merasa tempat tersebut jelas bukan rumahnya melainkan persis seperti sebuah kamar motel. Hyun Sung Min langsung terbelalak kaget, sembari menegaskan dugaannya dalam hati mengenai keberadaannya di sebuah motel. Dengan wajah memerah padam dan berkeringat dingin karena panik, ia seketika bangkit dan terduduk di atas tempat tidur berspray putih tersebut sembari berteriak histeris di dalam benaknya, mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan mengapa dirinya bisa sampai terbaring di dalam kamar motel tersebut. Di sisi lain, sesosok bayangan di balik pintu kaca kamar mandi yang buram, tiba-tiba menyadari bahwa Hyun Sung Min telah terbangun dan langsung berseru manja mengabarkan bahwa ia akan segera keluar dari sana. Suara khas yang sangat familiar itu seketika membuat Hyun Sung Min terbelalak ngeri dengan wajah memerah padam dan berkeringat dingin, saat ia menyadari dan mengumpat dalam hati bahwa orang di dalam kamar mandi tersebut adalah wanita parubaya berambut pirang yang sebelumnya menahannya di kedai minum, memicu kepanikan luar biasa di benak Hyun Sung Min yang langsung membulatkan tekad untuk secepatnya melarikan diri dari tempat tersebut. Hyun Sung Min yang sedang bersiap untuk melarikan diri, mendadak tersentak panik saat menyadari kondisi pakaiannya, hingga ia menepuk-nepuk celananya yang basah di bagian depan sembari membatin penuh keheranan mengapa celananya bisa basah kuyup seperti itu. Dengan ekspresi wajah yang sangat tegang, memerah, dan berkeringat dingin karena ketakutan, Hyun Sung Min seketika dilingkupi kecemasan yang mendalam saat sebuah pikiran buruk melintas di benaknya, membuat ia bergidik ngeri dan mempertanyakan dalam hati apakah dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan yang tidak selama ia tidak sadarkan diri. Situasi Hyun Sung Min menjadi semakin kacau, ketika pintu kamar motel tersebut tiba-tiba digedor dengan sangat keras dari luar. Terdengar suara teriakan seorang pria yang marah besar, memanggil istrinya untuk segera membuka pintu dan menyatakan bahwa ia tahu betul mereka ada di dalam. Gedoran keras itu terus berlanjut disertai ancaman dari sang pria yang berteriak menuntut untuk mengetahui siapa keparat yang sedang bersama istrinya, serta mengancam akan mendobrak pintu jika tidak segera dibuka. Mendengar keributan yang mengerikan tersebut, Hyun Sung Min seketika membeku dengan wajah memerah padam, keringat dingin mengucur deras, dan gigi terkatup rapat karena sangat ketakutan. Ia benar-benar syok dan berteriak histeris di dalam hatinya, sama sekali tidak memahami situasi gila macam apa yang sedang menimpanya saat itu. Gedoran keras di lorong motel bernama Love Motel itu menjadi sangat berisik hingga memicu perhatian dari kamar sebelah. Beberapa penghuni lain tampak melongokkan kepala keluar pintu dengan bingung seraya bergumam mempertanyakan apa yang terjadi. Bahkan ada yang merasa lega karena mengira itu adalah suaminya sendiri yang mengamuk. Sementara itu, di dalam kamar,
Hyun Sung Min semakin tenggelam dalam kepanikan yang luar biasa mendengar pintu kamarnya terus digedor tanpa henti. Dengan wajah tegang, memerah, dan keringat yang mengucur deras, ia langsung menyimpulkan dalam hati apakah pria yang mengamuk di luar itu adalah suami dari wanita parubaya tersebut. Membuatnya benar-benar kebingungan dan ketakutan setengah mati memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan diri. Hyun Sung Min yang panik, beralih menghadap ke arah pintu kamar mandi dan berteriak menuntut wanita di dalam untuk keluar dan menjelaskan situasi gila ini. Seraya bertanya apakah dia hanya akan diam saja di sana. Namun, suasana di dalam kamar mandi mendadak menjadi sangat sunyi tanpa ada respon sama sekali. Mendengar gedoran pintu kamar yang masih terus berbunyi keras, Hyun Sung Min menoleh ke sana kemari dengan penuh kecemasan. Ia membatin dengan sangat panik bahwa jika dia nekat keluar lewat pintu depan sekarang, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh pria yang mengamuk di luar. Dalam situasi yang semakin terdesak itu, ia mulai memutar otak dan berpikir bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa kini hanyalah tinggal satu cara saja. Satu-satunya jalan keluar yang terpikirkan oleh Hyun Sung Min adalah melarikan diri melalui jendela kamar motel tersebut. Sambil menatap ke arah jendela, ia mengumpat dalam hati dan mempertanyakan apakah tindakan nekat ini benar untuk dilakukan. Sekaligus merasa cemas karena ia sendiri tidak tahu sedang berada di lantai berapa saat itu. Meskipun dilingkupi keraguan dan rasa takut, Hyun Sung Min akhirnya tetap melangkah maju dan menggeser pintu jendela kaca tersebut hingga terbuka lebar, di mana ia langsung disambut oleh hembusan angin malam yang kencang dari luar saat ia melongokkan kepalanya untuk memeriksa situasi di bawah. Setelah melongokkan kepalanya keluar jendela untuk melihat ke arah bawah, Hyun Sung Min langsung tersentak ketakutan melihat ketinggian bangunan tersebut yang menampilkan pemandangan jalan raya dan sebuah mobil dari atas. Ia seketika membatalkan niat nekatnya, sembari membatin histeris bahwa tindakan melompat ini salah, serta mempertanyakan mengapa dirinya harus sampai mempertaruhkan nyawa padahal ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Akhirnya, Hyun Sung Min memutuskan untuk berbalik kembali ke dalam kamar. Sambil menelan ludah dengan cemas di tengah gedoran pintu yang semakin brutal, disertai teriakan kemarahan pria di luar yang mengancam menuntut pintu segera dibuka, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dan membatin bahwa segalanya akan baik-baik saja asalkan ia mengatakan kebenaran yang sejujurnya. Saat pintu terbuka perlahan dengan bunyi derit, Hyun Sung Min langsung berhadapan dengan pria berambut pirang yang mengamuk tersebut. Dengan ekspresi wajah yang sangat cemas, tersenyum kaku menahan takut, dan keringat dingin yang mengucur, ia mencoba berbicara dengan sangat sopan dan terbata-bata untuk meredakan situasi, mengatakan bahwa tampaknya telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kendati demikian, pria berambut pirang dan bermuka sangar tersebut langsung mengintimidasi Hyun Sung Min dengan tatapan penuh amarah. Pria itu membentak dengan kasar, dan bertanya apakah Hyun Sung Min sudah bersenang-senang dengan istrinya. Mendengar tuduhan tersebut, Hyun Sung Min seketika gemetaran dengan wajah memerah padam, mencoba membela diri dan menenangkan situasi dengan terbata-bata, meminta pria itu untuk tenang terlebih dahulu sembari menjelaskan bahwa dirinya sendiri pun mendadak berada di tempat tersebut setelah sempat pingsan dan kehilangan kesadaran. Namun, alasan itu sama sekali tidak melunakkan lawan bicaranya. Pria kekar itu justru menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh selidik dan kemarahan, lalu membentak Hyun Sung Min sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Situasi menjadi semakin tak terkendali ketika pandangan tertuju pada bagian bawah celana Hyun Sung Min yang tampak basah kuyup oleh noda kecoklatan, membuat Hyun Sung Min tersentak kaget dan panik setengah mati tanpa bisa memberi penjelasan. Pria bermata tajam itu langsung tersulut emosinya begitu melihat kondisi celana tersebut, lalu membentak keras mempertanyakan apa yang telah dilakukan Hyun Sung Min hingga celananya basah kuyup seperti itu. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk membela diri, pria kekar itu langsung melayangkan sebuah hantaman keras yang telak ke arah kepala Hyun Sung Min, sambil memaki dan mengatainya sebagai seorang bajingan brengsek. Situasi di lorong menjadi sangat kacau, ketika dua orang petugas dengan panik berusaha menahan tubuh pria kekar berambut pirang yang sedang mengamuk hebat. Salah satu petugas berteriak memperingatkan pria itu agar tidak membuat keributan di tempat tersebut. Namun pria bermotif loreng yang sudah gelap mata itu justru berteriak histeris menantang Hyun Sung Min untuk mati bersama hari ini. Meskipun petugas lainnya berusaha membentak dan menegaskan bahwa mereka telah memanggil pihak kepolisian agar aksi brutal itu segera dihentikan, pria kekar tersebut tampaknya tetap tidak peduli dan terus melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah bawah tempat Hyun Sung Min terjatuh. Beberapa saat kemudian, adegan berpindah ke sebuah kantor polisi pada malam hari setelah keributan tersebut dilaporkan. Di dalam ruangan, seorang petugas tampak sibuk mengetik laporan di komputer, sementara pria kekar berambut pirang itu terus melayangkan protes keras dengan penuh emosi. Pria kekar tersebut berteriak menegaskan kembali bahwa Hyun Sung Min telah menggoda istrinya dan membawanya ke motel. Lalu dengan nada tidak terima ia mempertanyakan mengapa justru dirinya yang harus ditahan dan menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Suasana di kantor polisi semakin jelas ketika seorang petugas menjelaskan hasil penyelidikan bahwa setelah memeriksa rekaman CCTV, memang benar Hyun Sung Min pingsan dan digendong oleh sang wanita, serta noda di celananya pun telah dikonfirmasi sebagai muntahan. Mendengar hal itu, pria kekar berambut pirang tersebut tetap keras kepala,
dan membantah dengan berteriak bahwa bisa saja semua itu hanyalah akting belaka. Pria kekar itu terus mendesak dengan argumen bahwa bagaimanapun juga, jika seorang pria dan wanita berada di dalam hotel bersama, bukankah itu sudah pasti perselingkuhan? Bahkan ia sempat menyinggung tentang uang kompensasi yang cukup besar jika masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Namun, petugas polisi yang mulai jengah dengan sikapnya, langsung memotong pembicaraan tersebut dengan memanggilnya secara tegas untuk menenangkan situasi. Petugas polisi terus mengetik dokumen laporan, sambil menegaskan kepada pria kekar berambut pirang bahwa semua perkataan yang diucapkannya sedari tadi, hanyalah sekadar asumsi belaka tanpa bukti yang jelas. Petugas tersebut menambahkan bahwa aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pria kekar itu di lokasi kejadian justru memiliki banyak saksi mata, dan jika korban memutuskan untuk mengajukan tuntutan hukum saat ini juga, maka status pria kekar itu akan langsung berubah menjadi tersangka. Di sisi lain ruangan, Hyun Sung Min yang wajahnya tampak lebam memar mulai memberikan kesaksiannya. Dengan menjelaskan bahwa begitu ia membuka pintu, pria kekar itu tiba-tiba langsung memukul wajahnya, yang kemudian dipertegas kembali oleh pertanyaan petugas untuk memastikan bahwa wajah Hyun Sung Min memang telah dihantam menggunakan kepalan tangan. Situasi berbalik menekan pria kekar berambut pirang ketika petugas polisi mengungkapkan bahwa ia ternyata memiliki riwayat laporan kasus serupa sebelumnya, seraya mempertanyakan apakah ia akan baik-baik saja menghadapi konsekuensi hukum tersebut. Mendengar ucapan petugas, pria kekar itu langsung terdiam seribu bahasa dengan wajah tegang, berkeringat dingin, dan menggertakkan giginya karena panik posisinya kini tersudut. Menyadari situasinya yang terancam bahaya, pria bermotif loreng itu akhirnya menurunkan egonya, lalu berjalan mendekat dan memanggil Hyun Sung Min dengan nada ragu-ragu untuk mencoba berbicara dengannya. Pria kekar berambut pirang itu kemudian mencoba meremehkan situasi dengan berdiri di depan Hyun Sung Min, sambil berkata mengapa sesama pria harus mengadu hanya karena dipukul beberapa kali. Berusaha mengubah suasana agar terlepas dari jerat hukum, pria bermotif loreng itu menepuk-nepuk pundak Hyun Sung Min dengan akrab, dan membujuknya keluar untuk membelikan segelas soju sambil mengobrol menyelesaikan masalah tersebut. Namun, Hyun Sung Min yang merasa tidak nyaman dan masih terluka sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap sok akrab itu. Lalu dengan tatapan dingin dan tegas ia langsung menyuruh pria tersebut untuk menyingkirkan tangannya dari pundaknya. Ketegangan di kantor polisi semakin memuncak ketika Hyun Sung Min menyatakan dengan tegas bahwa ia akan menuntut kedua orang tersebut. Ia menambahkan bahwa membawa orang yang sedang pingsan ke motel secara sembarangan juga termasuk ke dalam tindakan pelecehan seksual. Mendengar ancaman hukum tersebut, pria kekar berambut pirang itu langsung terdiam tegang dengan wajah berkeringat dingin. Sementara sang wanita berambut pirang pendek hanya bisa duduk terpaku di sofa latar belakang. Setelah memberikan keterangannya, Hyun Sung Min yang merasa urusannya telah selesai, langsung berpamitan kepada petugas untuk pulang ke rumah terlebih dahulu, yang kemudian diizinkan oleh petugas polisi seraya memintanya untuk membubarkan cap jempol sebagai tanda selesainya proses pemeriksaan. Tidak lama kemudian, proses administrasi di kantor polisi selesai ditandai dengan penekanan cap jempol pada dokumen laporan. Di luar gedung kantor polisi, pria kekar berambut pirang itu tampak panik, dan berusaha mengejar Hyun Sung Min yang berjalan pergi meninggalkannya. Dengan nada memohon yang mendesak, pria kekar itu berteriak meminta Hyun Sung Min untuk berhenti sebentar agar mereka bisa mengobrol, sambil membela diri bahwa situasi sebelumnya jujur saja memang sangat rawan memicu kesalahpahaman. Sambil membuntuti dari belakang bersama istrinya yang tertunduk lesu, pria bermotif loreng itu terus mencecar Hyun Sung Min dengan pertanyaan apakah ia benar-benar tidak akan mengajukan tuntutan hukum, seraya berjanji dengan sangat meyakinkan bahwa dirinya akan mendidik sang istri dengan benar agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hyun Sung Min tampak menoleh ke belakang dengan ekspresi kesal dan tidak peduli tentang janji pria itu untuk mendidik istrinya, sambil menggerutu bahwa ia tidak menyangka benar-benar tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Sementara itu, wanita berambut pirang justru menatap kepergian Hyun Sung Min dengan tatapan penuh kerinduan dan mata yang berkaca-kaca, yang langsung membuat Hyun Sung Min mengumpat dalam hati karena merasa sangat kesal melihat tingkah laku istrinya tersebut. Hyun Sung Min berjalan menjauh sambil berseru dengan tegas agar mereka tidak lagi terlibat satu sama lain, seraya mengancam dengan mengacungkan jarinya bahwa ia tidak akan tinggal diam jika pria berambut pirang itu berani mengikutinya sekali lagi. Akhirnya, Hyun Sung Min masuk ke dalam sebuah taksi dan meminta sopir untuk mengantarkannya ke Villa XXX di Jeommindong, yang langsung direspons dengan patuh oleh sang sopir taksi. Di perjalanan, Hyun Sung Min tampak termenung di dalam taksi sambil menatap pantulan dirinya yang penuh luka di kaca jendela. Merenung dalam hati bahwa meskipun ia mengharapkan sesuatu yang berbeda terjadi hari ini, ia sama sekali tidak menginginkan kejadian buruk seperti ini. Kesedihan Hyun Sung Min semakin mendalam hingga ia meneteskan air mata, meratapi nasibnya dan mempertanyakan mengapa tidak ada satupun hal yang berjalan lancar baginya, termasuk urusan kencan buta, serta bertanya-tanya apakah semua kesialan ini terjadi hanya karena ia mencoba menemui seorang wanita di usianya saat ini. Taksi yang ditumpangi Hyun Sung Min akhirnya berhenti di pinggir jalan perkotaan, seiring dengan ucapan sang sopir yang memberitahukan bahwa mereka telah sampai di tujuan. Kemudian, Hyun Sung Min terlihat turun dari taksi dan berdiri membelakangi jalan di depan sebuah gedung bertuliskan Persepone,
sementara taksi tersebut mulai melaju pergi meninggalkannya. Di saat yang sama, Hyun Sung Min merenung dalam hati betapa lelahnya ia hari itu, dan hanya ingin bisa segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Hyun Sung Min terlihat sedang menekan tombol pada kunci pintu digital rumahnya, sembari merenung dan berandai-andai tentang kehidupan yang mungkin ia jalani seandainya ia telah menikah. Di dalam benaknya, ia membayangkan sebuah suasana keluarga yang hangat dan ideal, di mana seorang istri dan anaknya menyambut kepulangannya dengan penuh kasih sayang, menanyakan apakah ia sudah makan malam serta bertanya dengan antusias apakah ia membeli ayam goreng untuk mereka. Kendati demikian, realitas yang dihadapi Hyun Sung Min berbanding terbalik dengan bayangannya, di mana ia justru disambut oleh keheningan yang dingin dan suasana rumah yang gelap gulita saat membuka pintu. Hyun Sung Min tampak berjalan lunglai membelakangi kamera menuju ruangan yang sunyi tersebut, menyadari dengan penuh kepasrahan bahwa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan dalam situasi sepi seperti itu hanyalah pergi tidur lebih awal untuk mengakhiri harinya. Hyun Sung Min kemudian langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa mengganti pakaiannya, sembari menggerutu dalam hati bahwa ia terlalu malas untuk mandi dan memilih langsung tidur saja, karena toh tidak akan ada orang yang melihatnya di rumah yang sepi itu. Sementara itu, sebuah ponsel tergeletak di lantai menunjukkan waktu pukul 11.38 malam. Sementara Hyun Sung Min melanjutkan lamunannya bahwa besok adalah hari Minggu sehingga ia berniat untuk tidur larut sepanjang hari. Meskipun tiba-tiba terlintas di pikirannya sebuah ingatan samar bahwa sepertinya ia memiliki suatu janji. Keesokan harinya, sebuah ponsel yang tergeletak di lantai tampak berdering kencang dengan alarm yang menunjukkan tepat pukul 10 pagi. Sementara itu, Hyun Sung Min yang sedang mandi di bawah guyuran air pancuran, tiba-tiba tersadar dari lamunannya dan teringat akan janji pentingnya, seraya membatin dalam hati bahwa hari inilah hari yang ia maksud tersebut. Terungkap sebuah undangan pernikahan dari Min Soo, satu-satunya teman sesama bujangan tua yang hari ini resmi mengikat janji suci pernikahan bersama pasangannya di Renaissance Wedding Hall lantai 3. Hyun Sung Min mengenang kembali masa-masa ketika mereka berdua selalu saling menguatkan, di mana saat minum bersama, ia menghibur Min Soo dengan mengatakan bahwa pernikahan toh adalah sebuah neraka, yang kemudian disetujui oleh Min Soo seraya berseloroh bahwa mereka sebaiknya menikmati hidup saja lalu pergi ke panti jompo bersama-sama kelak. Kendati demikian, seorang karyawan wanita di kantor tampaknya menyukai Min Soo. Terlihat saat wanita itu dengan tersipu mengajak Min Soo yang dipanggilnya, manajer, untuk pergi bersama hari itu. Hyun Sung Min mengenang kembali bahwa Min Soo baru memberitahu dirinya tentang hubungan asmaranya setelah 3 bulan berpacaran, dengan alasan bahwa Min Soo merasa tidak enak hati dan bersalah kepada Hyun Sung Min karena telah mengkhianati janji sesama bujangan tua mereka. Beberapa saat kemudian, sebuah papan pengumuman digital di gedung pernikahan menunjukkan informasi mengenai upacara pernikahan mempelai pria Park Min Soo dan mempelai wanita Gu Seon, yang diadakan di Virginia Hall, dengan lokasi resepsi berada di lantai bawah tanah 1. Di sana, Hyun Sung Min tampak telah tiba di lokasi dengan mengenakan setelan jas rapi dan dasi jingga, menghela napas lega sembari bergumam bahwa untungnya ia tidak terlambat, sekaligus bertanya-tanya dalam hati apakah teman-temannya yang lain sudah datang mendahuluinya. Dari arah lain, seorang pria bernama Jin Ho yang datang bersama istri dan anak kecilnya tampak melambaikan tangan sambil memanggil nama Hyun Sung Min untuk memberitahu keberadaan mereka, yang langsung disambut dengan raut wajah terkejut sekaligus lega oleh Hyun Sung Min. Jin Ho kemudian mengenalkan istrinya kepada Hyun Sung Min, sembari mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya, yang kemudian direspons oleh Hyun Sung Min dengan senyuman ramah dan tawa canggung seraya menyapa bahwa sudah lama mereka tidak saling bertemu. Sementara sang istri juga membalas sapaan tersebut dengan sopan. Jin Ho dan istrinya kemudian meminta anak kecil mereka yang bernama Si Hu untuk memberi salam kepada Hyun Sung Min, yang kemudian dituruti oleh anak itu dengan menyapa menggunakan gaya bicara khas anak-anak. Sang ibu lalu dengan bercanda menyuruh anaknya untuk meminta uang saku kepada Hyun Sung Min, yang langsung ditiru polos oleh Si Hu. Mendengar permintaan uang saku tersebut, Hyun Sung Min seketika merasa canggung dan berkeringat dingin, lalu dengan cepat mengalihkan pembicaraan sambil tertawa tawar dan menanyakan di mana keberadaan Min Soo saat ini. Pandangan mata Hyun Sung Min tiba-tiba terkejut saat melihat ke arah kerumunan, di mana sang pengantin pria, Min Soo, sedang sibuk menyapa dan bersalaman dengan para tamu undangan yang datang. Min Soo yang tampak gagah dalam balutan setelan jas hitamnya, tiba-tiba menoleh karena menyadari kehadiran seseorang, sementara Hyun Sung Min menatapnya dari kejauhan dengan senyuman tulus yang penuh kehangatan. Akhirnya, raut wajah Min Soo langsung berubah menjadi sangat gembira dan terkejut melihat sahabat lamanya datang. Lalu dengan cepat ia menyambar dan menggenggam erat tangan Hyun Sung Min menggunakan kedua tangannya yang bersarung tangan putih sebagai bentuk sambutan yang sangat emosional. Min Soo kemudian berterima kasih dengan tulus atas kedatangan Hyun Sung Min, yang kemudian langsung dibalas dengan ucapan selamat yang hangat oleh Hyun Sung Min. Saat menatap wajah Min Soo dari dekat, Hyun Sung Min merasakan sebuah kedalaman emosi yang berbeda, di mana ia merenung dalam hati bahwa sorot mata Min Soo yang menyampaikan rasa terima kasih itu seolah-olah juga sedang membisikkan kata maaf kepadanya karena telah mendahuluinya menikah. Min Soo kemudian memperkenalkan sahabatnya kepada ibunya yang mengenakan pakaian tradisional hanbok, dengan menanyakan apakah sang ibu masih mengingat Hyun Sung Min,
yang kemudian langsung disambut gembira oleh ibunya saat menyadari kedatangan Hyun Sung-min. Namun, suasana mendadak menjadi canggung bagi Hyun Sung-min ketika ibu Min-soo bertanya apakah ia masih belum menikah, yang kemudian dijawabnya dengan ragu dan wajah memerah. Pertanyaan tersebut langsung diikuti dengan nasihat dari sang ibu agar ia segera menikah karena orang tuanya pasti khawatir, sehingga membuat Hyun Sung-min hanya bisa tersenyum kecut, berkeringat dingin, dan tertawa tawar menanggapi desakan tersebut. Tidak lama kemudian, upacara pernikahan pun dimulai secara hikmat di mana kedua mempelai, Min-soo dan pasangannya, tampak berdiri berdampingan membelakangi kamera menghadap ke arah altar pernikahan untuk mendengarkan wejangan serta panduan dari sang penasihat pernikahan. Upacara pernikahan mencapai puncaknya, di mana Min-soo tampak mengangkat kedua tangannya ke atas dengan penuh semangat, sementara sang istri berdiri di sampingnya sambil tersenyum malu-malu dan memegang buket bunga pernikahan. Fotografer kemudian mengarahkan situasi untuk sesi dokumentasi bersama, dengan berseru agar teman-teman dari mempelai pria dan mempelai wanita bersiap-siap untuk berfoto bersama di atas panggung pernikahan. Saat berbaris di atas panggung untuk sesi foto bersama, salah seorang teman di belakang berseru bahwa makanan di tempat pernikahan ini kabarnya sangat enak. Teman di sebelahnya, Jin-ho, langsung menyahut dengan mengajak untuk minum minuman keras di siang hari setelah sekian lama, yang kemudian langsung disetujui oleh Hyun Sung-min dengan menjawab singkat. Beberapa saat kemudian, suasana di area prasmanan tempat pernikahan tampak ramai dan bising dipenuhi oleh para tamu undangan yang sedang mengantre dan mengambil makanan. Di sana, Hyun Sung-min yang sudah memegang piring berisi makanan, tampak berdiri sendirian sambil celingukan mencari keberadaan teman-temannya. Ia menggerutu dalam hati dan bertanya-tanya mengapa teman-temannya belum juga datang, padahal mereka sudah berjanji untuk minum bersama. Hyun Sung-min akhirnya melihat keberadaan Jin-ho dari kejauhan dan bermaksud menghampirinya. Namun ia terkejut mendengar Jin-ho yang tampak sedang merengek kepada istrinya bahwa ia tidak akan minum banyak dan berjanji akan pulang cepat. Di sana, suasana tampak tegang saat Hyun Sung-min yang membawa piring makanan mendekat secara diam-diam. Istri Jin-ho dengan wajah kesal dan melipat tangan, menegaskan bahwa Jin-ho sudah berjanji untuk bermain bersama anak mereka, Si-woo, di akhir pekan ini. Jin-ho pun mencoba membela diri dengan memohon agar istrinya mengerti, karena ini adalah kesempatan langka baginya untuk bertemu dengan teman-teman lama. Hyun Sung-min yang berada tidak jauh dari sana, mendengarkan argumen istri Jin-ho yang bertanya dengan ketus apakah dirinya tidak memiliki janji lain di akhir pekan, sembari menyuruh Jin-ho untuk pergi minum saja dengan teman-temannya yang masih melajang. Jin-ho kemudian menyahut dengan nada pasrah, meminta istrinya untuk mengingat suatu kenyataan pahit. Ucapan Jin-ho langsung menghujam perasaan Hyun Sung-min dengan sangat telak, di mana Jin-ho menegaskan bahwa satu-satunya orang yang masih melajang di antara kelompok pertemanan mereka sekarang hanyalah Hyun Sung-min, karena Min-soo adalah benteng pertahanan terakhir yang baru saja resmi menikah hari itu. Tidak lama kemudian, di tengah keramaian tamu undangan yang lalu lalang dan bising, Hyun Sung-min tampak duduk sendirian membelakangi kamera di salah satu meja bundar. Di sana, Hyun Sung-min menghentakkan gelas minumannya yang sudah kosong ke atas meja. Melihat hal itu, dua orang temannya, termasuk Jin-ho, datang menghampiri dan menegurnya sembari berseru bahwa mereka akhirnya menemukan Hyun Sung-min, serta bertanya mengapa ia malah asyik minum sendirian dengan wajah yang sudah memerah karena mabuk. Percakapan antara teman-teman Hyun Sung-min berlanjut di meja perjamuan, di mana teman yang mengenakan jas abu-abu berkomentar bahwa Min-soo akhirnya ikut masuk ke dalam kuburan yang bernama pernikahan. Ia kemudian menambahkan secara jujur bahwa ia sebenarnya paling iri dengan kehidupan mandiri dan bebas yang dimiliki oleh Hyun Sung-min. Di sisi lain, Jin-ho yang sedang memegang botol soju langsung menyetujui pendapat tersebut, dengan mengeluh bahwa ia merasa kebebasan dalam hidupnya sendiri telah benar-benar lenyap semenjak menikah. Jin-ho mencurahkan isi hatinya bahwa ia harus selalu memperhatikan suasana hati, takut pada istrinya, ditambah lagi dengan kerepotan mengurus anak-anak yang seringkali membuatnya pusing dan lelah. Jin-ho melanjutkan keluhannya dengan berkata bahwa jika ia bisa kembali ke masa lalu, ia sama sekali tidak akan mau menikah. Namun, ucapannya terhenti seketika saat melihat reaksi tidak biasa dari sahabatnya. Di sana, Hyun Sung-min yang sudah sangat mabuk ternyata malah menangis sesenggukan, yang seketika membuat Jin-ho langsung panik dan berteriak kaget. Jin-ho kemudian berusaha menenangkan Hyun Sung-min yang terus menangis sesenggukan dengan memegangi pundaknya dan memintanya untuk berhenti minum alkohol, karena ia khawatir orang-orang di sekitar akan memperhatikan mereka dan memicu salah paham setelah mereka baru saja mengantar Min-soo dengan baik. Hyun Sung-min yang emosional kemudian merespons dengan serius. Ia menyindir bahwa mereka berdua berlagak seperti senior kehidupan hanya karena menikah lebih awal, serta selalu mengeluh agar hidup sendiri atau menakut-nakuti bahwa pernikahan hanya membawa penyesalan. Padahal mereka sendiri tidak pernah merasakan bagaimana sepinya hidup sendirian setelah melewati usia 40 tahun. Dengan penuh emosi dan berderai air mata, Hyun Sung-min berseru kepada teman-temannya bahwa ia juga pasti akan menikah. Pernyataan tersebut seketika membuat temannya kebingungan, dan bertanya dengan terbata-bata mengenai siapa sosok yang akan ia nikahi. Sambil mengarahkan telunjuknya ke meja seberang,
Hyun Sung Min dengan mantap menunjuk seorang wanita yang sedang duduk di sana, yang langsung memicu keterkejutan luar biasa dari temannya karena menyadari bahwa dalam waktu sesingkat itu, ia ternyata sudah sempat mengincar dan memperhatikan salah satu teman dari pengantin wanita. Teman-teman dari Hyun Sung Min kemudian mencoba memperingatkannya dengan ragu bahwa meskipun wanita berbaju coklat itu memang cantik, jarak usia di antara mereka tampaknya cukup jauh, serta mengkhawatirkan bagaimana jika wanita itu ternyata sudah memiliki seorang kekasih. Mendengar keraguan tersebut, Hyun Sung Min dengan tatapan mata yang sangat fokus dan penuh keyakinan, membalas bahwa ia sudah memastikan sejak awal kedatangan bahwa wanita itu makan sendirian. Bahkan ia juga sudah mengonfirmasi secara detail bahwa tidak ada cincin yang melingkar di jari tangan wanita tersebut. Hyun Sung Min dengan penuh tekad kemudian memakai kembali jas birunya, sembari berseru bahwa ini adalah tantangan terakhirnya dan ia akan segera pergi melangkah. Tindakan nekat tersebut seketika memicu kepanikan luar biasa dari teman-temannya, yang langsung meneriakinya gila dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin ia lakukan di tengah acara resepsi pernikahan ini. Dengan penuh kekhawatiran dan keringat dingin, salah satu temannya bahkan memperingatkan bahwa jika ia terus nekat melakukan hal tersebut, ia bisa-bisa diputuskan hubungan pertemanannya oleh Min Soo. Wanita berbaju coklat itu menoleh dengan sedikit terkejut ketika seseorang memanggilnya secara tiba-tiba. Ternyata, Hyun Sung Min telah berdiri di hadapannya dengan posisi tubuh membungkuk formal, wajah memerah, dan keringat dingin yang mengucur deras karena merasa sangat gugup. Sambil merapatkan kedua tangannya di depan, ia dengan terbata-bata memberanikan diri meminta nomor telepon wanita tersebut, sembari membela diri bahwa ia sebenarnya bukanlah tipe orang yang biasa melakukan tindakan nekat seperti itu. Hyun Sung Min melanjutkan bualannya, dengan beralasan bahwa ia datang sebagai perwakilan karena kalah taruhan permainan dengan teman-temannya yang kini tampak membatu di bayangannya. Mendengar alasan tersebut, wanita berbaju coklat itu sempat menyunggingkan senyuman tipis, yang membuat Hyun Sung Min terkejut kegirangan karena mengira usahanya berhasil. Namun dugaannya salah besar, karena wanita itu langsung menatapnya dengan tajam sambil berkata ketus menyuruhnya pergi menjauh.